Oke. Oke ya, ini sudah saya tunggu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ini. Jadi kan rangkaiannya kemarin itu, rangkaian itu kan eh, dibagi jadi dua kan. Ada yang AC, ada yang DC. Ya, rangkaian AC dengan DC. Nah, kalau yang DC itu kita kemarin sudah bahas juga ada yang namanya hambatan. Ya, ini hambatan satuannya ohm. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan suatu baterai ini R, ini P, ini ada I. Nah, kita dapat yang namanya hukum ohm. Hukum ohm itu P sama dengan I kali R. Daya itu P kali I. Ini adalah daya, satuannya watt. Ini adalah tegangan, satuannya volt. Volt. Ya, satuannya adalah volt. Nah, terus ada hambatan. Terus ada I, jangan lupa dq per dt. Ini adalah arus listrik. Dan ini sifatnya konstan. Gitu ya. Jadi makanya dia disebutnya DC. Ini yang kemarin kita sudah bahas di semester 1, bukan semester 1, topiknya gitu ya. Topik yang sebelum UAS. Arus listrik konstan, daya satuannya watt, tegangan volt gitu. Nah, terus kita juga dapat energi P kali T atau VIT. Ini adalah energi. Satuannya adalah apa? Joule. Ya, ini energi, satuannya VIT. Satuan ininya adalah Joule. Oke? Nah, hari ini kita akan coba bahas tambah lagi materi tambahan yang namanya rangkaian DC. Oh ya, DC itu berarti anak-anak ini. Kalau DC, si baterai itu, kalau ini C, ini I, dia sifatnya konstan. Ya, jadi I-nya konstan. C. Demikian juga tegangan. Tegangan itu ini T, ini V. Dan dia juga konstan. V-nya konstan. Jadi dia tetap V. C berarti ini C-nya adalah tetap. Ya, nah hari ini kita akan coba bahas yang namanya rangkaian AC atau alternating current atau disebutnya arus bolak-balik. Berarti si I-nya itu atau PT-nya tergantung variabel waktu. Jadi kalau yang sebelumnya I-nya itu selalu konstan, kalau yang ini tidak, dia akan berubah terhadap waktu. Ya, nah biasanya IT ini bentuknya A sin omega T plus theta. PT-nya nanti A cos omega T theta. Sehingga dia berubah terhadap waktu. Sehingga di sini kita bisa katakan PT IT nilainya berubah terhadap waktu. Terhadap waktu. Jadi tidak konstan lagi. Kalau tadi P-nya misalnya kalau DC itu 12 volt,
Nah, berarti dV per dt-nya nanti 0. Nah, kalau I-nya misalnya dapat 10 ampere, 10 ampere, aduh, sudah, tutup ya. Sudah, sudah, saya kayaknya pakai whiteboard. Bentar, saya kayaknya pakai itu lagi. Saya nah, coba kita ulang lagi. Ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, ya Pak sudah. Sudah ya? Oke. Nah, berarti tadi kan kita dapat ya. Jadi kalau di DC itu si ininya kan konstan tegangannya. P-nya tuh konstan. Nah, ini di sini 12 volt. Jadi dia nilainya selalu tetap. Sehingga kita dapat nanti dV per dt-nya tuh 0. Demikian juga kalau kita ketemu arus I-nya di sini katakanlah 10 ampere. Ini T. Jadi nilainya selalu tetap. Sehingga kita dapat dI per dt-nya sama dengan 0. Nah, di DC itu dia ketemunya rangkaiannya memang cuma hambatan. Ya, ini R kan. Nah, ini P-nya nih. Nah, ini I-nya. Hubungannya ya P sama dengan I kali kan. Hukum Ohm. Nah, kalau kita ketemu yang namanya rangkaian AC, karena dia tergantung waktu, rangkaian AC, berarti dia tergantung waktu. Nah, nanti peralatannya bukan hanya hambatan, tergantung waktu. Nanti ada dua hambatan, dua komponen yang tambahan. Yang seperti ini dengan yang seperti ini. Nah, ini yang kita sebutnya nanti kapasitor. Nah, ini kita sebutnya ini induktor. Ya. Jadi ada tambahan mulai hari ini ada yang namanya kapasitor dengan induktor. Nah, kapasitor ini nanti dia sifatnya menyimpan dua-duanya juga sama. Ini menyimpan energi energi kalau ini juga sama menyimpan energi. Nah, ini energi magnet. Nah, kalau yang satu lagi energi listrik gitu. Ya. Nah, dua-duanya juga sama. Apa? Komponen yang sifatnya ini. Nah, biasanya ini kalau kalian sih biasanya ini ada di handphone ya. Nih, kalau baterai handphone biasanya nanti ada energi listrik gitu ya, energi listrik gitu. Nah, nanti kalau di lab, ini di lab biasanya diberikan gini.
dikasih plat, jadi ada plat sejajar namanya. Itu ya, jadi nanti kalian isi di sini dengan plat. Nah, nanti si plat ini dihubungkan dengan suatu baterai gitu. Nah, ini yang nanti kita sebutnya kapasitor. Ini yang kita sebut kapasitor. Itu ya, jadi dua plat, ya kayak plat biasa lah, kayak plat besi gitu, plat sejajar gitu. Jadi bentuknya nanti ada dua plat gitu, bayangkan dua plat sejajar yang disimpan terus dihubungkan ke listrik. Nah, nanti si energi si kapasitor ini dia bisa nyimpan energi. Nah, di dalamnya dikasih bahan yang warna macam-macam. Ini saya kasih warna merah. Gitu. Ini bahannya gitu. Nah, ini platnya. Ini platnya luasnya A, ininya D lebarnya. Nah, nanti ini bisa nyimpan energi bentuknya T eh, Q dibagi V atau Q sama dengan C dikalikan V. Nah, ini bentuk matematisnya. Jadi kita dapat Q sama dengan C kali V. Q-nya adalah muatan. Dan kalau kita punya muatan, berarti kita pasti punya energi listrik kan. Eh, Arus listrik. Ini muatan. Nah, ini adalah tegangan volt. Nah, ini kapasitornya. Ini kapasitor. Dan kalau di sini rumus yang nanti kita pakai T itu nanti sama dengan epsilon dikalikan A dibagi D. Ini adalah luas, ini adalah jarak. Nah, ini adalah bahan yang disisipkan ini. Jadi ini kan ada bahan yang disisipkan. Nah, semakin tinggi bahannya semakin bagus. Jadi kalau kita punya baterai yang bisa tahan lama, ada kemungkinan itu bahannya bagus. Maksudnya dia bisa menyimpan energinya cukup besar. Dan di sini kalau kita lihat, kalau bahannya bagus, nah C-nya pasti akan membesar kan, gitu ya. Jadi kan kalau di sini A-nya tinggi, C-nya pasti tinggi. Kalau D-nya besar, C-nya pasti kecil. Nah, kalau bahan ini tergantung, berarti dia suatu konstanta. Jadi tergantung material. Ini tergantung materialnya. Jadi kalau mika itu biasanya sekitar 5 gitu. Ya. Jadi kayak kita punya mika kayak bahan mika gitu. Nah, itu E-nya sekitar 5 besar. Tapi kalau kita apa kayak timah gitu, dia bisa lebih besar gitu. Sehingga kapasitornya lebih bagus. Nah, cuman di kuliah ini kita tidak terlalu membahas tentang bahan ini. Jadi biasanya kita lebih banyak menggunakan. Nah, nanti secara rangkaian kapasitor itu hubungannya kan bentuknya seperti ini. Nah, ini C-nya, ini ada I, ini ada V. Kalau di hambatan kan ini ada R, ini ada I, nanti ada V. Nah, V sebenarnya I kali R kan. I kali R. Nah, ini di hambatan. Nah, tapi kalau di kapasitor, dia agak beda. Bedanya di mana? Nah, bedanya, jadi katanya gini nanti. Karena, apa tuh? Tadi kan hubungannya Q sama dengan CV. Gitu ya. Nah, itu kan I itu sama dengan dq per dt. Gitu ya. Sehingga Q itu sama dengan integral I dt. Nah, kalau ini kita turunkan, dq per dt, C
Ini dv/dt. Nah, makanya ini jadi C dv/dt. Inilah rumus yang penting. Jadi ingat ya, mulai hari ini kalau kita ketemu kapasitor, rumus yang berlaku ini. Jadi kalau misalnya ada apa tuh? Ada arus masuk dalam sebuah kapasitor, ini I, ini V. Nah, nanti kita dapat hubungan yang ini. I sama dengan C dv/dt. Nah, kalau kita ingin cari C-nya, nyari apa? Nyari V-nya. Nah, kalau kita kali silang, I dibagi C kali dt sama dengan dv. Nah, berarti V itu integral seperti C I dt. Sehingga kita dapat V itu seperti C integral I dt. Ini rumus. Saya jangan lupa satuannya farad. Sampai sini cukup jelas? Ngerti nggak apa yang kita bahas? Kita komen? Atau kalau nggak kamu boleh angkat jempol lah. Ngerti? Silakan angkat jempol kalau ngerti. Kalau nggak ngerti kamu boleh tanya lagi. Ngerti nggak? Udah pernah belajar ini sebelumnya belum? Di kuliah fisika? Atau belum pernah? Yohanes atau siapapun boleh komen. Udah pernah belajar ini sebelumnya nggak? Sudah pernah belum? Di kuliah fisika gitu, ada pernah belajar ini belum? Atau belum pernah? Sudah? Oke. Tapi ini cukup paham. Nah, oke ya. Sip. Jadi ingat ya, jadi hal pertama kalau kalian ketemu kapasitor, rumus inilah yang penting. Ini penting nih, saya kasih catatan. Ingat. Jadi kalau misalnya nanti di lab, kalian nanti mungkin akan percobaan. Nah, kalau yang di hambatan, hubungannya ya tadi, kayak sebenarnya I kali S. Tapi kalau di kapasitor, nah, sekarang coba kita lihat. Kalau V-nya konstan, kalau V konstan, berarti kan dv per dt-nya 0. Ya, jadi kalau V-nya konstan, turunannya pasti 0. Nah, karena V-nya 0, berarti I-nya 0. Karena C dikalikan 0. Sehingga hasilnya 0. Nah, 0 ini kalau di rangkaian kita sebutnya open. Open circuit. Jadi, seolah-olah rangkaian itu tidak ada arus. Kalau tidak arus, berarti kita bisa katakan putus. Jadi, kalau ada rangkaian, nah ini dikasih baterai, 12 volt. Nah, jadi seolah-olah I-nya 0. Gitu ya. Jadi kalau ini ada kapasitor, jadi I-nya tuh 0. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini. Jadi kalau suatu saat, nanti kalian di lab gitu ya, mencoba, kalau kita ketemu hambatan kan, terus di sini ada tegangan baterai 12 volt. Di sini ada 6 ohm. Nah, kita tanya I-nya. Nah, I-nya kan tinggal 12 dibagi 6. 2 ampere. Jadi arus itu akan mengalir 2 ampere. Seperti ini. 2 ampere. Nah, tapi bagaimana kalau kita pasang ini? Baterai, terus ini ada 12 volt. Itu ya 12 volt. Ini 6 ohm. Nah, terus kita pasang kapasitor. Kapasitor, katakanlah kapasitornya 2 farad. Ini 2 farad. Nah, karena ini dipasangkan dengan sumber yang ininya konstan, ini kan konstan. Nah, kalau konstan, berarti yang di sini nanti sama dengan C dv/dt. Nah, karena dv/dt-nya 0,
berarti 2 kali 0. Berarti I-nya 0. Nah, kalau I-nya 0 apa artinya? Nah, kalau I-nya 0, artinya si rangkaian ini boleh kalian anggap putus gitu. Jadi ini rangkaian jadi gini. Nah, ini jadi putus. Jadi dia seolah-olah I-nya 0. Jadi nanti kalau ditanya di ujian oleh saya misalnya berapa I yang di sini? Ya jawabnya pasti 0. Ya. Jadi tegangannya pasti apa? Hambatannya pasti ke sini 0 gitu. Jadi kalau ini Pak ada lampu berarti lampunya pasti tidak akan menyala. Ya. Itu prinsip utama kalau kita ketemu kapasitor. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya naikkan lagi levelnya gini? Soalnya gini. Nah, gini. Nah, gini misalnya. Ini ada baterai nih. Terus di sini saya pasang lagi gini. Nah, terus di sini dikasih kapasitor. Ini 12 volt. Ini 2 ohm. Ini 4 ohm. Sini 2 farad. Nah, pertanyaannya adalah arusnya bagaimana ngalir? Nah, arus itu nanti karena ini ada kapasitor. Jadi ini rangkaian ini seolah-olah nanti dia akan jadi terbuka. Gitu. Jadi rangkaiannya nanti yang ini jadi putus. Gitu. Nah, putus seperti ini. Ya, ini 12 volt. Ini 2 ohm. Ini 4 ohm. Jadi arus itu nanti ngalirnya ke sini. Tidak akan masuk ke yang nol. Nah, gitu. Jadi tertutup. Sehingga I-nya nanti sama dengan P dibagi R total. Berarti sama dengan 12 dibagi totalnya 6. 2 ampere. Nah, berarti arusnya nanti ngalirnya ke sini. 2 ampere. Jadi tidak akan masuk ke sini. Sampai sini paham tidak? Coba. Ketik konsepnya. Ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Jelas? Bisa? Bisa angkat jempol kalau ngetik? Pak, Ya, gimana? halo. Oh, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Kalau kita ketemu rangkaian yang ada kapasitor, maka rangkaian itu harusnya akan terputus ya? Betul. Tapi kalau rangkaiannya dipasang dengan baterai. Jadi baterai aki gitu, kalau kita punya aki, terus dipasang dengan kapasitor, rangkaiannya jadi terputus. Karena secara matematik kegunaannya nol gitu. Paham nggak? Baik, Makanya Pak. arusnya tidak akan mengalir ke sini. Jadi si arus itu akan ngalirnya ke sini. Ya, akan ngalir ke sini. Nah, terus jadi kalau gitu gunanya kapasitor buat apa, Pak? Nah, gunanya kapasitor. Nah, ini kan ada kapasitor. Kapasitor ini pasti bisa menyimpan energi. Dia bisa menyimpan energi. Gitu. Nah, seperti handphone kan. Setelah kalian pakai, terus dipakai itu kan, dia ngisi dulu kan. Istilahnya di charge dulu kan. Di charge, nanti ngisi. Nah, si kapasitor dia punya energi. Nah, tadi kan di awal kita sudah bahas ya. Kalau kita ketemu hambatan, nah ini kan ada hambatan. Ya, ini ada I. Nah, hambatan itu, ini kan fit energinya. Kalau ditanya daya, P kali I. Ya, ini daya, jangan lupa ini daya, satuannya watt. Kalau energi satuannya joule. Nah, sekarang bagaimana dengan kapasitor? Nah, kapasitor tadi kan secara rumus apa? I T dV dt. Ya. Nah, kalau ditanya V berarti super C integral I dt.
Ya, nah, kan kalau ditanya daya gimana? Ya daya berarti tinggal kita kalikan. Kalau daya berarti kita tinggal mengalihkan si bentuk ini. Jadi daya itu nanti sama dengan apa? I kali P. C dV dt dikali V super C integral I dt. Gitu. Ya. Atau kita bisa tulis juga I itu, P itu sama dengan V kali C dV dt. Nah, berarti kita tinggal integralkan kiri kanan. Nah, ini integral, kita lagi ya. Nah, ini integral P dt, ini integral CV dV. Nah, ini jadi energi. Yang ini jadi setengah CV kuadrat. Nah, inilah energi kapasitor. Jadi kalau di kapasitor, rumusnya bukan fit lagi, tapi setengah CV kuadrat. Satuannya sama, Joule. Ya, jadi rumusnya jangan lupa. Kalau di kapasitor, setengah CV kuadrat. Kalau di apa tuh hambatan kan cuma fit. Nah kalau di sini dia ada CV kuadrat, setengah CV kuadrat, tergantung tegangan. Jadi kalau hambatannya misalnya kita ketemu di sini ada kapasitor 2 farad, terus dipasang dengan baterai 12 volt. Nah harusnya nol pasti putus, tapi energinya tetap ada, setengah CV kuadrat. Setengah C-nya berapa? 2. P-nya berapa? 144. Nah, jadi kita dapat 144 joule. Dia bisa nyimpan energi maksimum 144 joule. Nah, karena dia tidak dipakai untuk ngecas, ya pasti habis. Jadi kalau kamu punya hubungkan aja gitu baterai kapasitor gitu. Nah, nanti dia bisa menyimpan energi. Makanya pertama kalau kita punya handphone dihubungkan dengan apa? Tegangan PLN. Nah, dia pasti bisa ngisi ini kan, ngisi energinya. Terus kalian cabut kan? Ya, nanti lama-lama si apa? Kapasitor itu akan memberikan energi pada rangkaian. Nah, besarnya energi setengah CP kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada. Ada? Atau cukup jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau nggak ada, kita coba balik lagi ke yang tadi. Tentang bagaimana menghitung energi yang tadi. Ya, misalnya nanti di soal ujian ada soal seperti ini. Nah, kalian diminta oleh saya, misalnya oleh soalnya diminta berapa energi yang ada di dalam kapasitor. Berarti kita harus ngitung tegangan dulu. Tegangan di sini. Ya, ini kan ada tegangan kapasitor. Nah, terus kalian gunakan rumus ini kan hukum Kirchhoff ini. Jadi kita anggap aja, misalnya ini saya gambar lagi ya. Jadi kita gambar gini, nah gini. Nah, terus di sini ada berapa? 4 ohm kan, yang ini. Nah, tadi arusnya itu kan mengalirnya ke sini. Ya, nah, ini katakanlah AB. V. Ini positif, negatif. Nah, berarti sigma V sama dengan ini VC. Berarti min VC plus 4 kali tadi arusnya berapa ampere? 2 kan? Nah, jadi kali 2 sama dengan 0. Jadi kalau gitu kita dapat VC-nya 8 volt. Sehingga di kapasitor itu energinya setengah dikali C. C-nya adalah tadi 2 dikali ininya 8. Nah, makanya dapat 64 joule.
Bagaimana? Paham tidak? Ngitung energi di kapasitor. Bisa? Paham tidak? Atau perlu contoh soal lagi? Lagi ya, coba ya, sekali lagi ya. Coba gini. Coba kita coba nih. Kamu akan saya kasih soal, misalnya di soal ujian gini. Coba boleh digambar dulu. Bisa ada gampang ini. Ada rangkaian gini. Ah, gini lah. Ini jangan diputus dulu. Ada kapasitor. Coba siapa yang bisa ini? Ini kapasitornya, atau ini baterai dulu boleh. Ini 4 ohm, ini 12 volt. Nah, kapasitor ini saya simpan di sini. 2 farad. Berapa energi kapasitor? Siapa yang mau coba? Saya kasih ada. Berapa WC-nya? WC ini energi kapasitor. Siapa yang bisa jawab? Boleh coba. Dan coba, berapa jawabannya? Ada yang coba? Kasih hadiah. Kasih hadiah poin nilai. Silakan. Berapa jawabannya? 12 volt ya. Siapa yang coba jawab? Ada? Ada? Rehan, mau jawab nggak? Berapa? Ya, setengah kali CV kuadrat kan? Jadi WC-nya setengah. C-nya berapa, Yohanes? C-nya 2 kan? W-nya 2. 144. Betul nggak? Jadi 144 joule. Betul? Sip. Bagus. Yohanes ya. Anak-anak. Nanti jangan kaget kalau si Yohanes saya kasih nilai A loh ya. Dia aktif loh ya. Nah, siap. Bagus Yohanes. Nah, ya, jadi tapi kalau I-nya gimana Pak? I-nya non. Karena I-nya di sini nol. Karena di sini rangkaian akan putus kan. Jadi seolah-olah dia putus. Nah, sang coba yang kedua. Bagaimana kalau ada rangkaiannya yang paralel? Boleh dicoba nih. Nah, saya naikkan level. Nah, sang bagaimana kalau rangkaiannya, nah, misalnya ada rangkaian gini. Sama, ini ada 12 volt juga, 12 volt. Nah, ini ada 4 ohm. Nah, tapi sama saya dipasangnya gini. Ini tetap ada gini. Nah, tapi kapasitornya saya pasang di sini. 2 farad. Nah, terus ininya mau saya simpan di mana? Misal rangkaiannya saya gagal. Gini nih. Nah, gini ya. Ini kan tadi ya, mirip sama lah. Jangan di sini. Coba saya tambah gini. Nah, ada yang paralel di sini. Nah, gini. 2 ohm. Nah, berapa WC-nya? Silahkan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Berapa jawabannya? Jadi si kapasitornya nanti gimana nih? Ini jadi open. Jadi seolah-olah ini putus. Jadi seolah-olah putus.
Hasilnya nol, salah. Salah. Ya, salah. Kan tadi saya udah bilang, kapasitor itu dia baru ada gunanya kalau ketemu rangkaian yang tergantung tegangan, berubah terhadap waktu. Jadi rangkaian ini nanti harus dibuat dulu seperti ini. 12 volt ke sini. Nah, ini. Nah, jadi si kapasitor ini jadi open. Nah, ini jadi open kan, terbuka dia gitu. Karena harusnya DC. Ini 2 volt. Nah, ini 2 ohm. Ini 4 ohm. 12 volt. Nah, silakan coba. Jadi arusnya bukan ke sini, dia nggak akan masuk ke kapasitor. Jadi arus itu akan mengalirnya cuma ke sini. Nah, gini. Dia tidak akan mau ke sini. Nah, sekarang kalian hitung dulu berapa I yang di sini. Berapa I yang di rangkaian. Nah, terus udah gitu hitung VC-nya. Nah, setengah itu bagus setengah CV kuadrat. V-nya V apa? VC lah. Silakan dicoba dulu. Dapat 16, Pak. Pak, I-nya itu dapat 2 ampere, Pak. I-nya betul. Nah, kalau I-nya betul. I-nya itu 12 dibagi 6. 2 ampere. Nah, I yang 2 ampere itu di sini. Nah, 2 ampere itu di sini. Nah, tapi kan pertanyaan kita, berapa ngitung VC-nya? I-nya betul 2 ampere. Nah, VC-nya berapa silakan? Ayo coba, berapa VC-nya? Tegangan di kapasitornya berapa? Siapa yang bisa? Berapa tegangannya? Ayo tebak, berapa coba jawabannya? Ada yang bisa? VC-nya 16, Pak. VC-nya 16. Hah, VC-nya 16 ya? Oke, coba kita lihat. Tadi kan saya udah bilang, VC-nya 16, masa? Coba cek ulang. Harusnya kan ke sini jadi. Kalian ngitung VC kan? Ini pakai ini aja VC. Jadi kan ini harusnya ke sini kan? Masuk ke sininya 2. Dapat Nah, 4, berarti kan Pak. ini. Nah, berarti ada hambatan gini kan? Nah, katakanlah ini VC-nya. Ini PC plus minus terserah bela. Boleh ini plus minus. Nah, harusnya kan ke sini. 2 kan? Yang masuk 2, ini juga 2 ohm. 2 ohm, 2 ampere. Jadi sigma V sama dengan 0. Plus PC plus 2 kali 2 sama dengan 0. PC-nya min 4 volt. Gitu. Nggak apa-apa, minus juga nggak apa-apa. Kan itu cuma perlu nilainya. Berarti W di kapasitornya setengah dikali di kapasitornya 2 dikali min 4 di kuadrat. 16 joule. Jadi energinya tersimpan di kapasitor adalah 16 joule. Paham nggak? Paham? Ngerti? Kalian boleh angkat jempol kalau ngerti. Jadi ingat ya, kapasitor itu kalau dikasih DC, dia nggak akan terlalu bermasalah. Maksudnya dia tidak ada gunanya. Karena secara rangkaian listrik, I-nya kan CdV/dt, gunanya 0. Nah, kalau turunannya 0, berarti I-nya 0. Tapi kalau I-nya 0, bukan berarti tegangannya 0. Tegangannya ada, tergantung si rangkaian. Oke? Nah, oke ya, next dikit lagi nih. Nah, terus yang berikutnya apa nih? Seri paralel. Ya. Jadi kalau di kapasitor yang ada 2 hal adalah kalian secara konsep kelistrikan pertama tahu kapasitor itu kalau dikasih rangkaian DC dia akan jadi open. Misal seri paralel, seri dan paralel kapasitor. Makanya kapasitor itu akan sangat berguna kalau dia sudah ketemu rangkaian yang tergantung waktu. Jadi sinyalnya sinyal waktu lah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat rangkaian seri. Nah,
Pertama kita lihat dulu rangkaian yang paralel. Seperti ini. Ya, ini kan paralel seperti ini. Saya ambil dulu dua aja dulu. Nah, di sini ada dua kapasitor. Kapasitor C1, kapasitor C2. Nah, secara hukum Kirchhoff, bahwa I itu nanti terbagi jadi dua kan. Sigma I sama dengan 0. Jadi I total itu I1 tambah I2. Ya, nah. Terus kita ingin menggabungkan ini jadi satu. Jadi ini digabung jadi C total. Tadinya bentuknya dua kan. Kita ingin gabung jadi seperti ini. Tapi harusnya tetap I kan. Ya. Nah, karena tadi kita dapat I itu sama dengan C, dV dt. Itu ya. Makanya di sini I-nya tetap I total kan. I total, C, C-nya C total, C ekuivalen. Ini ada C total. Ini ada C total. Nah, ini dV dt. C dV dt. Nah, yang ini C1 dV dt juga. Karena kan kita tahu kalau rangkaian paralel pasti tegangannya sama kan. Tambah C2 dV dt. Nah, bisa dicoret tuh. Jadi ternyata C totalnya C1 tambah C2. Agak beda dengan hambatan. Nah, kalau hambatan itu nah, jadi C totalnya C1 tambah C2. Nah, beda dengan kalau rangkaian si paralel. Jadi kalau rangkaian seri ternyata kalau seri itu kan eh, selama ini kalau kita ketemu rangkaian seri ini R1 ini R2, R total itu R1 tambah R2. Ini kan. Tapi di kapasitor itu justru kebalikan. Justru kalau dia seri rumusnya jadi kebalikan nanti. Kalau dia seri, nah kalau dia seri ini C1, ini C2. Nah, nanti rumusnya C total itu seper C1 tambah seper C2. Jadi kayak kebalikan. Ya. Jadi agak beda tuh eh, tipenya gitu ya. Jadi ingat ya, kalau nanti kalau rangkaian seri paralel itu kata-kata kuncinya gitu. Kalau paralel, paralel seperti gambar biasa. Kalian ketemu ini kan, ini paralel. Hmm, ini paralel nih kan. Nah, gini. C totalnya nanti sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sampai Cn. Jadi kayak kebalikannya hambatan. Tapi kalau dia seri, bentuknya seperti ini. Nah, begini ya. C1, C2, C3, Cn. Nah, nanti rangkaiannya jadi kayak kebalik. Jadi rangkaian C totalnya nanti seper C, seper C1, seper C2, tambah titik-titik seper Cn. Nah, dapatnya seperti ini. Jadi ingat ya, kalau kita ketemu hambatan. Jadi ingat aja kalau di paralel itu kapasitor itu sama dengan kebalikannya si hambatan gitu. Ya, jadi rumusnya sama, dari paralelnya sama, cuman pemakaian. Jadi kalau ketemu rangkaian seperti ini, kamu pakai. Nah, coba kita coba satu contoh soal. Kalau kalian bisa ini sih harusnya ini sama ya, nggak terlalu susah kan karena ini kan udah pernah kita bahas juga ya, yang hambatan. Coba siapa yang bisa ngitung ini? Nanti kalau yang sudah bisa boleh jawab. Saya punya hambatan seperti ini, kapasitor. Nah, gini. Nah, gini. Berapa C totalnya?
Ini semuanya C. Jadi ini A, B, ini C, ini C, ini C, ini C. Berapa C AB-nya? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Berapa jawabannya? Ada yang bisa? 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 Gimana jawabannya? Mana dulu yang kalian kerjakan? Yang dari Pasti mulai dari bagian seri, ini. Pak. Nah ini gimana ngitungnya? Seperti tambah seperti, Pak. Alah, Jadi, bukan seperti Yohanes. Bukan seperti kan kebalikannya. Kan ini jadi apa? Jadi seri kan rumusnya. Nah, rumusnya bukan jadi C tambah C, toh. Dua C. C tambah C. 2C, betul. Jadi yang ini jadi 2C. Jadi ngitungnya bukan di super C, bukan. Tapi langsung ditambahin gitu. Nah ini C. Nah di sini baru gimana coba? Baru kita gunakan super C total. Super C tambah super C tambah super 2C. Jadi ini kita dapat 2C, 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Jadi 5 per 2C. Jadi C totalnya 2C per 5. Paham? Ngerti gak? Paham, Pak. Jelas? Jelas ya? Nah itu ya. Nah jadi pagi ini saya cuma mau menyampaikan tentang kapasitor dulu, dua materi ini. Nah tugasnya sudah saya berikan di grup, coba lihat. Ada nggak? Sudah masuk nggak? Sudah belum? Sudah masuk belum? Berapa? Udah, Pak. Nah, oke ya. Nah, kalian boleh lihat dulu coba. Nah, tugasnya itu kalian ini coba ya. Nah, ada tugasnya. Coba kalian boleh lihat dulu di grupnya. Bentar, coba lihat. Nah, tugas yang hari ini kalian buat itu nomor coba ya. Ini buat kapasitor punya latihan. Bentar. Nah, yang dikerjakan itu nomor yang dikumpulkan ya. Biasa nomor 1 yang dikumpulkan ya. Nomor 1, 6.1, 6.2, 6.3 ya. Jadi yang dikumpulkan 6.1, 6.2, 6.3 terus sama dengan yang 6.16 yang dikumpulkan ya. Nanti 6.1, 6.2, 6.3 sama titik 6.16. Oke, nah untuk PR-nya minggu depan 6.4, 6.7, 6.4, 6.7, 6.16, 6.18. Dah cukup? Jelas? Oh, bukannya 6.16 itu tadi yang 6.16 itu kan itu eh, tadi udah dikasih tugas belum? Jadikan tugas ya. Oh ya, ya udah itu yang dikumpulkan. Berarti kalau gitu 6.17 diganti untuk PR-nya sama minggu depan. 6.17, 6.18 untuk latihan UAS nanti. 6.17, 6.18, nah yang 16, 66, 16-nya kalian gunakan dikumpulkan siang ini. Oke? Jelas?
Cukup? Jelas? Oke. Sip. Dah, kita foto dulu. Silakan. Verji gimana? Kuliah hari ini ngetik? Hah? Nggak jelas? Suara saya jelas ya? Verji, jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Oke ya, kita foto dulu. 1, 2, bukti kuliah. Oke, 1, 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Oke ya, gitu ya, anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tolong dibuat kecangan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima Pak. kasih, Pak.